Salam hijau kawan-kawan semuanya, para pecinta tanaman organik. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Ketemu lagi dengan saya Bagus Channel. Kali ini saya ingin berbagi tentang manfaat vitamin B1 untuk tanaman, baik untuk tanaman hias, sayuran maupun buah-buahan. Seperti halnya manusia maupun hewan, tanaman juga memerlukan vitamin untuk pertumbuhannya. Vitamin dapat memperlancar maupun mempercepat proses metabolisme dalam jaringan tanaman. Vitamin B1 ini merupakan nutrisi penting yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi energi dalam jaringan tanaman. Tanpa energi, aktivitas atau metabolisme dalam jaringan tanaman tidak bisa berlangsung, termasuk pembelahan sel, pembentukan organ baru, pertumbuhan akar, maupun penyerapan unsur hara dapat terkendala tanpa adanya energi. Nah, akibat tidak adanya energi ini, maka tanaman akan tampak stres, tidak segar, layu, dan kalau dibiarkan, tanaman lama-kelamaan akan menjadi mati. Tidak hanya manusia ya, tanaman juga bisa stres. Stres ini merupakan suatu kondisi yang berlawanan atau tidak diinginkan oleh tanaman. Seperti misalnya, tanaman yang terbiasa tumbuh pada kondisi teduh, ketika kita taruh pada tempat yang terkena sinar matahari penuh, maka tanaman akan bisa stres. Begitu pula dapat diakibatkan oleh repotting atau penggantian media tanam, kemudian pemangkasan pucuk, kemudian pengiriman yang lama saat membeli tanaman secara online misalnya, serta akibat melakukan perbanyakan atau pemisahan anakan tanaman dapat juga mengakibatkan tanaman menjadi stres. Manfaat lainnya dari vitamin B1 ini adalah merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu akar, daun, tunas, dan cabang. Kemudian membantu pertumbuhan klorofil sehingga tanaman bisa lebih hijau. Kemudian dapat memperkuat tanaman dari serangan penyakit. Nah, itulah tadi beberapa manfaat dari vitamin B1 untuk tanaman. Sekarang mari kita bahas sumber dari vitamin B1 organik. Bisa kita dapatkan dari air cucian beras. Air cucian beras ini bisa kita dapatkan setiap hari setiap kita memasak nasi. Air cucian beras sebaiknya jangan dibuang, melainkan disimpan dan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Zat organik yang terlarut dalam air cucian beras ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber hara bagi tanaman. Kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman kita ataupun kita olah terlebih dahulu untuk dijadikan POC atau pupuk organik cair. Nah teman-teman, sekarang saya akan bagikan cara membuat pupuk organik cair dari air cucian beras dengan cara yang paling sederhana. Silahkan diikuti caranya. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah 5 liter air cucian beras, kemudian E4 pertanian, E4 yang berwarna kuning, molase, atau kalau tidak ada molase bisa diganti dengan gula merah ataupun gula pasir, dan yang terakhir jirigen. Bahan-bahan tadi kita campurkan dengan perbandingan setiap 1 liter air cucian beras kita gunakan 1 tutup botol E4 serta 1 tutup botol molase. Karena di sini saya menggunakan 5 liter air cucian beras, maka saya akan berikan 5 tutup botol E4 serta 5 tutup botol molase. Apabila teman-teman tidak ada E4 di rumah, sebenarnya tidak menggunakan E4 pun tidak apa-apa, karena dalam air cucian beras tersebut sudah kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanaman. Di sini saya menggunakan E4 untuk mempercepat proses fermentasi dari air cucian beras tersebut. Tetapi di sini untuk molase tetap kita berikan atau campurkan ke dalam air cucian beras
karena molase tersebut merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme yang ada dalam air cucian beras tersebut. Bagi teman-teman yang belum punya molase atau belum tahu caranya membuat molase, silahkan disimak ya video saya sebelumnya tentang cara membuat molase sendiri di rumah. Nah, setelah semua bahan masuk, kita aduk-aduk agar tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam jerigen. Nah, teman-teman, gampang sekali bukan? Ini merupakan pupuk organik cair yang paling gampang kita buat, paling sederhana, paling gampang kita temukan. Apabila teman-teman ingin mencampur dengan bahan-bahan yang lain juga boleh. Ini merupakan pupuk yang paling sederhana dengan khasiat yang luar biasa untuk tanaman sebagai sumber unsur hara untuk tanaman. Nah, jerigennya sudah penuh. Sekarang kita tutup rapat-rapat untuk kita simpan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung agar proses fermentasinya menjadi bagus. Dan jangan lupa, selama proses fermentasi tersebut berlangsung, setiap hari harus kita kontrol untuk membuka tutup dari jerigen tersebut sebentar saja untuk mengeluarkan gas yang ada dalam jerigen. Kemudian kita tunggu selama 7 hari. Pupuk organik cair ini sudah siap kita gunakan. Nah teman-teman, pupuk organik cairnya sudah jadi. Sekarang kita aplikasikan ke tanaman. Bisa kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:5 sampai dengan 1:10. Bisa dengan cara dikocorkan langsung ke media tanam agar langsung diserap oleh akar. Kemudian bisa juga disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. POC dari air cucian beras ini merupakan sumber vitamin B1 bagi tanaman kita yang bagus untuk mengatasi stres pada tanaman. Kemudian bagus juga untuk perkembangan vegetatif tanaman seperti akar, tunas maupun daun. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa manfaat dari vitamin B1 untuk tanaman kita yang sumbernya bisa kita dapatkan dari air cucian beras. Kemudian cara membuat POC dari air cucian beras sudah semua saya bagikan caranya, cara yang paling sederhana. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat, silakan mencoba. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.